Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ja'ala Ramadan mubarakan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda wa bil ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin, pemirsa saluran dakwah Tulung Agung yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada hari dan waktu yang semua kita insyaallah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa mengharapkan rahmat dan barokah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala ini, saya nasihatkan kepada diri saya pribadi khususnya dan kepadamu wahai saudaraku kaum muslimin, pemirsa saluran dakwah Tulung Agung yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Keimanan dengan sebenar-benarnya keimanan, ketakwaan dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Keimanan dan ketakwaan yang telah pernah dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sebuah praktek daripada bentuk keimanan yang telah pernah menghiasi sejarah peradaban generasi terbaik umat ini. Keimanan yang senantiasa diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku kaum muslimin, pemirsa saluran dakwah Tulung Agung yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah di dalam surah Al-Adiyat, wal 'adiyati dhabha. Allah berfirman di sini, Allah bersumpah demi kuda perang dhabha yang berlari kencang sampai terengah-engah. Falmuriyati qadha, dan kuda yang kuku-kukunya mencetuskan, memercikkan api. Falmughirati subha, yaitu kuda yang menyerang secara tiba-tiba di waktu subuh. Fa'atharna bihi naq'a, maka dia kemudian menerbangkan debu. Fawasatna bihi jama'ah, dan menyerbu di tengah-tengah kumpulan musuh. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan nama makhluknya yang disebutkan oleh beliau Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Beliau menyebutkan di dalam Majmu' Fatawa beliau, setidaknya ada 4 hikmah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan nama makhluknya. Yang diantara dari 4 tersebut, karena pembahasan kita tidak sedang menjelaskan hal ini, di antaranya adalah hal tersebut adalah merupakan sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Menunjukkan kemuliaan makhluk yang dijadikan sumpah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tersebut.
Karena Allah tidaklah bersumpah kecuali dengan makhluknya yang memiliki keistimewaan. Di sini Allah bersumpah dengan apa? Dengan kuda perang, dengan kuda. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Di ayat yang lain, dalam surah Al-Hasyr, ayat 18, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, yang artinya, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah tabaraka wa ta'ala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap jiwa dia melihat apa yang dia telah persiapkan untuk hari esoknya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang kalian telah perbuat. Saudaraku kaum muslimin, pemirsa saluran dakwah Tulung Agung yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Apa hubungan dua surah dan ayat yang berbeda yang kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini? Yang pertama, Allah bersumpah dengan nama makhluknya, yaitu kuda. Kemudian kita sampaikan supaya setiap jiwa hendaknya senantiasa memperhatikan apa yang telah dipersiapkan, apa yang telah dia amal perbuatkan untuk hari esok. Saudaraku kaum muslimin, saat ini kita telah memasuki sisa-sisa terakhir dari bulan Ramadan yang mulia ini. Tidak terasa kita telah beberapa hari yang lalu bergembira hati dengan kabar datangnya bulan Ramadan. Ternyata Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Saat ini kita sudah memasuki sekitar dari 10 terakhir dari bulan yang mulia, bulan Ramadan ini. Marilah kita bermuhasabah diri. Apa yang telah kita berbuat dari hari-hari Ramadan yang telah kita lalui dari hari-hari yang lalu. Jangan sampai kita di sini disebutkan nanti kalah dengan kuda yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala memiliki keistimewaan dalam hal tersebut. Disebutkan oleh Ibnu Al-Jauzi rahimahullah tabaraka wa ta'ala, beliau menjelaskan, ikhwan fiddin, kuda adalah sesuatu yang memiliki keistimewaan. Di sini dijelaskan oleh beliau, kuda itu kalau dia sedang berpacu, innal khaila, kuda yang digunakan dia berpacu, idza syarafat, kemudian dalam pacuan tersebut dia hendak mencapai finish. Apa? Finish apa finish? Finish ya. Syarafat nihayatul midmar. Ketika kuda hendak sampai dari garis, dia akan mencapai finish tersebut. Badalat kusara juhdiha. Kuda itu adalah binatang yang sangat cerdik. Ketika tinggal sedikit dia mencapai sampai garis penghabisan dari apa yang dia akan capai, apa yang dia lakukan? Badalat kusara juhdiha. Kuda itu cerdik, dia semakin mau sampai ke titik penghabisan dari yang dia capai, dia tidak melemah tetapi semakin meningkatkan semangatnya untuk mencapai garis tersebut. Apa kemauannya? Dia menginginkan litafuza bisibaq. Dia ingin menjadi pemenang. Kuda itu cerdik. Maka dari sini kata Ibnu Al-Jauzi, fala takunil khail aftanu mink. Jangan sampai kita kalah cerdik dari kuda. Jangan sampai kita kalah dengan kuda. Kemudian beliau menyampaikan fa innamal a'malu bil khawatim. Kata beliau apa? Sesungguhnya amalan seorang hamba, sesungguhnya amal itu ditentukan bil khawatim, di bagian penutupnya. Kuda akan mencapai finish, maka dia akan bersungguh-sungguh untuk mencapai menjadi seorang pemenang. Kuda tadi itu, dia cerdas di situ, dia tahu, dia mengetahui keadaan bahwasanya kalau dia hanya kuat di depannya tetapi di belakangnya lemah, maka dia akan kalah. Begitu kata beliau. Fa innaka idza lam tuhsin al-istiqbal, kalau engkau tidak atau belum melakukan kebaikan di awal-awal,
di awal-awal di sini kita adalah awal-awal bulan Ramadan, barangkali kita telah banyak meninggalkan hal-hal yang seharusnya kita kerjakan. Barangkali telah terlewat hal-hal yang kita tidak kerjakan di awal dari bulan Ramadan yang dengan kemuliaan tersebut. La'allaka tuhsinil wada. Semoga dengan faedah ini engkau akan mendapatkan kebaikan di akhirnya. Ini. Jadi semakin sudah mau habis waktunya, hendaknya dalam nasihat kita ini kita harus semakin kuat untuk mengejar target tersebut. Ini kata banyak atau nasihat seorang ulama. Yang mana para ulama senantiasa menasihatkan dengan ibarat-ibarat atau penyampaian yang mudah dipahami. Ini berdasarkan dengan sabda Rasulullah SAW. Sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW, riwayat ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, bukan juga oleh Imam Ahmad. Beliau SAW menjelaskan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu ditentukan oleh bagian penutupnya. Jadi kalau kita kaitkan dengan bulan Ramadan, Ikhwan Fiddin, tidak terasa bulan Ramadan yang kita dulu kemarin tunggu-tunggu, ini segera akan berakhir, wahai saudaraku. Tinggal beberapa hari ini, Ramadan akan meninggalkan kita. Karena dari sini, dari nasihat ini, perjuangan yang besar harus kita tingkatkan. Untuk apa? Harus kita lakukan ketika kita berada di penghujung sebuah amalan. Termasuk ketika kita berada di penghujung bulan Ramadan yang mulia ini. Banyak disampaikan oleh para ulama. Ikhwan Fiddin, sungguh kita telah memasuki hari-hari terakhir dari bulan Ramadan ini. Ingatlah wahai saudaraku, bahwasanya inna syahra Ramadan qad azama ala rahil. Bagaimanapun juga, ditangisi ataupun tidak, disesali maupun tidak, bagi mereka yang menyesal barangkali belum melakukan kebaikan-kebaikan di awal bulan Ramadan, atau mungkin tidak peduli, begitupun Ramadan akan tetap meninggalkan kita. Inna syahra Ramadan qad azama 'ala ar-rahil wa lam yabqa minhu illa qalil. Yang tersisa sekarang cuma sedikit saja dari hari-hari bulan Ramadan yang mulia ini, wahai saudaraku. Faman minkum ahsana fihi, kata Ibnu Rajab disebutkan demikian. Siapa di antara kalian yang telah banyak melakukan hal kebaikan di awal dari bulan Ramadan ini, fa alaihi at-tamam. Kata beliau menyampaikan hendaknya dia sempurnakan kebaikan-kebaikan tersebut. Wa man farrata falyakhtimhu bil husna. Namun barangkali ada di antara kita yang terlewat dari mengerjakan kebaikan di bulan Ramadan ini. Di antara teman-teman kita membaca Al-Quran, kita ketinggalan belum membacanya. Di antara teman-teman kita berqiyamul lail dengan khusyuk dan penuh seksama, kita hanya bolong-bolong mengerjakannya barangkali. Masih ada waktu beberapa hari untuk kita bertobat dan memohon kepada Allah supaya diberikan karunia untuk kita mengerjakan amalan-amalan ini. Ujung yang terbaik itulah kesuksesan orang-orang yang baik. Makanya kita harus memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala supaya kita dikaruniakan oleh Allah Ta'ala kebaikan. Jangan sampai kita kalah dengan apa tadi diibaratkan oleh Ibnu Al-Jauzi, jangan kalah dengan kuda. Kuda yang ketika ingin mencapai finish, tinggal beberapa detik lagi dia mencapai batas target. Janganlah kemudian kita semakin melemah, tetapi seharusnya kita harus semakin meningkatkan amal dan ibadah kita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tabaraka wa ta'ala menyebutkan, bagi mereka-mereka yang barangkali terluput, belum mengerjakan atau ketinggalan dari saudara-saudara dalam mengerjakan kebaikan, ingatlah beliau menasihatkan al-ibratu bikamalin nihayat. Bahwasanya ibrah yang menjadi ukuran kebaikan, kesempurnaan, itu adalah akhir dari sebuah amalan tersebut. Bikamalin nihayah. Al-ibratu bikamalin nihayat la binaqsil bidayat. Bukan buruknya permulaan. Barangkali ada baiknya kita menyesal karena telah banyak ketinggalan dari saudara-saudara kita dalam beramal soleh di bulan yang mulia ini. Namun janganlah dijadikan itu sebagai kemudian kita berputus asa. Masih ada hari-hari yang tersisa. Marilah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena sesungguhnya ada sebuah nasihat dari para ulama yang lain, misalnya kita kutipkan
nasihat dari Imam Hasan Al-Basri, beliau menasihatkan, perbaikilah saudaraku dari amal dan perbuatanmu. Asin fi ma baqiya yughfar lak ma madha. Perbaiki yang sekarang, maka insya Allah tabaraka wa ta'ala engkau akan diampuni dari dosa-dosamu yang telah lalu. Dan kemudian manfaatkan sebaik-baiknya. Manfaatkan sebaik-baiknya dari apa yang tersisa dari bulan Ramadan ini. Fala tadri mata tudrik rahmatullah. Karena kita tidak tahu kapan rahmat Allah itu datang kepada kita. Barangkali di akhir dari bulan Ramadan ini, dari sisa-sisa yang telah luput dari kita ini, akan mendatangkan kebaikan kepada kita semuanya. Ikhwan fillah, banyak nasihat dari para ulama. Di sini misalkan dari Syekh Shalih Fauzan bin Abdul Al-Fauzan, beliau menasihatkan bahwasanya di antara nasihat beliau, hendaknya kita senantiasa mengintrospeksi diri kita. Hari-hari pertama dari bulan Ramadan yang telah berlalu, marilah kita perbaiki. Yang kemarin kita menghabiskan bulan Ramadan dari hari-harinya untuk perbuatan yang barangkali tidak ada gunanya. Barangkali kita memakainya untuk hal-hal yang bahkan mendatangkan kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Marilah kita memperbaikinya. Marilah kita mencoba untuk memperbaiki dengan mentaati Allah tabaraka wa ta'ala. Kita mengambil faedah dari keluputan hal-hal tersebut, keteledoran diri kita. Dan barang siapa saat ini barangkali telah melakukan kebaikan-kebaikan di bulan tersebut, di bulan Ramadan, di awal dari bulan Ramadan tersebut telah melakukan banyak hal. Barangkali dia telah melakukan dalam bentuk qiyamul lailnya dengan sebaik-baik qiyamul lail, barangkali dia berusaha untuk menyempurnakan qiyamul lailnya. Barangkali juga ada yang berusaha untuk menyempurnakan bacaannya dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Maka dari sisa-sisa ini mudah-mudahan tidak membuat kita menjadi melemah. Mudah-mudahan akan tumbuh semangat kita untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Marilah kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin, barangkali apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang menggembirakan. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah riwayat yang sudah kita sampaikan dalam pertemuan di awal bulan Ramadan dahulu, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengkabarkan kepada kita semuanya, riwayat ini sampai kepada kita, atakum Ramadan. Kita mungkin boleh bergembira hati karena kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang mulia, syahrun mubarak, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Tufattahu fihi abwabus sama. Dibuka pintu-pintu langit pada bulan yang mulia ini. Wa tughallaq dan ditutup fihi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah tabaraka wa taala. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Pimpinan-pimpinan syaitan dibelenggu. Kita juga mungkin perlu bangga dan bergembira karena telah dipertemukan oleh Allah tabaraka wa taala dengan bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Fihi lailatun, di bulan ini ada satu malam yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun min alfi syahrin. Malam yang kebaikannya melebihi dari malam 1000 bulan. Tetapi ingatlah wahai saudaraku, di akhir hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man hurima khairaha faqad hurima. Orang yang tidak mendapatkan kebaikan pada bulan ini, sungguh betul-betul dia tidak mendapatkan. Tidak takutkah kita Ramadan berlalu begitu saja? Ramadan sudah berlalu, hampir tinggal beberapa hari lagi meninggalkan kita. Maka dari sini ada sebuah, inilah yang dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Beliau berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, Allahumma ja'al khaira umri, katanya Abu Bakar As-Siddiq. Ya Allah, jadikanlah umurku yang terbaik itu adalah akhirahu, yaitu yang akhirnya. Wa khairu amali, kata Abu Bakar As-Siddiq, beliau berdoa kepada Allah, dan jadikan amalku yang paling bagus khawatimahu, yaitu di akhirnya. Wa khairu ayyami, dan hari-hariku yang paling bagus adalah yauma alqaq, yaitu hari-hari di saat aku bertemu denganmu.
Ini doa seorang sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Khawatir kalau amalan-amalan di depannya dia semangat tetapi di akhirnya menurun. Dia khawatir kalau akhir dari hayatnya, dari amalnya tidak lebih baik, yaitu atau menurun dari amal yang pertama dia lakukan. Maka dari sini kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fikum wahai saudaraku. Semoga Allah memberkahimu dengan datangnya bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga Allah memberkahimu karena telah dipertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Wa taqabbalallahu minna wa minkum. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima seluruh amal-amal kalian wahai saudaraku, menerima seluruh amal-amal kita wahai saudaraku, dan dijadikan sebagai amalan-amalan yang nanti akan menjadikan hujjah, menjadi kebaikan di akhirat kita. Allahumma ja'al khaira umrina akhirahu. Ya Allah, jadikanlah umur kami yang paling bagus, yaitu dari akhir dari umur kami. Wa khairu amalina khawatimahu. Berikanlah kemampuan istita'ah kepada kami ya Allah, kemampuan untuk menyempurnakan amal kami yang di awal-awal. Jadikanlah di akhir-akhir dari bulan Ramadan ini untuk kami meningkatkan kebaikan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Wa khairu ayyamina yauma alqaq. Dan hari-hari terbaik kami adalah hari-hari ketika nanti kami bertemu denganmu ya Allah. Allahumma tfa'anna al-bala wal waba. Ya Allah, hilangkanlah dari kami bala dan wabah, wal fahsya wasyada'id wal fitan wal mihan, ma dhahara minha wa ma batana an baladina Indonesia khasatan wa sairi buldani ya rabbal alamin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.